Ada. Ya. Oke, untuk pagi ini kita sudah memulai chapter baru ya, chapter 8. Termochemistry atau termokimia. Dengar ya suara saya? Jelas nggak suara saya? Ini nah, jam Jelas, jelas, Kak. Oke. Termokimia. Nah, kalau yang kemarin termofisika ya, termofisik. Apa definisi termofisik itu? Jangan pelit. Pelit, jangan pelit. Kalau Bapak buka ada Pak dikucuk itu berakhir berapa hari lagi? Termofisik apa definisinya? Ya, Pak. Yo. Termofisik. Oh gitu nah ini pengertian ya, ini. Si gawe itu si gawe. Apa definisinya? Pada anak juga bentang. Nah, Seli. Nah, pelit. Dia Saya selalu tidur ya, tidur. termofisik. Ayo. Video warna produk, jangan ada produk lain tek gitu kan. Nanti kan pasti kita jadi minuman waktu rame-rame nah, coba dulu. Bikin Mayang. Termofisik. Ya udah, enggak muat belum. Termofisik adalah perubahan kalor yang dilakukan yang berubah-ubah Perubahan energi. Thank you, Nanda. Perubahan energi suatu material tanpa mengalami perubahan molekul atau struktur molekulnya. Sedangkan termokimia ya perubahan energi suatu material disertai dengan perubahan molekul. Terjadi reaksi kimia di dalamnya. Ya. Sama saja dengan termofisik. Kalau perubahan panas atau penambahan panas itu bisa dirumuskan dengan Q sama dengan delta H, sama dengan termofisik juga sama. Jadi kalau termofisik apa contoh-contohnya? Energi, terjadi perubahan energi di dalam suatu materi. Contohnya termofisik. Namhan. Apa contohnya? Termofisik. Pas masak air, Pak. Nah? Pas proses masak air. Ada perubahan ini. Yang termasuk termofisik, ya energi potensial, dengan energi kinetik, ya. Apa lagi? Apa lagi? Ada berapa macam kemarin tuh? Kenapa? Perubahan momentum. Ya. Apa lagi? Iin. Mana ini? Kamu jarang nonton YouTube saya, kamu nih. Iin Sutarmi. Ya, Pak. Yuk. Yuk lah. Apa, Pak? Ya, apa, Pak?
Dini Rahayu? Bisa? Macam-macam energi, perubahan energi di termofisik. Nah, Dini. Yang tidak merespon saya kick ya. Tidak merespon. Maaf Pak, kurang tahu Pak. Siapa yang tahu ya? Ya, siapa yang tahu? Perpindahan panas, Pak. Apa saja yang terkategori termofisik? Perubahan kalor, Pak. Apa saja jenis energi yang terkategori dalam termofisik? Energi dalam, Pak. Energi dalam. Terus? Energi kinetik, Pak. Terus? Tegangan permukaan. Terus? Kalor. Energi listrik. Ya. Terus? Energi transisi itu dalam bentuk kalor dan kerja. Lagi. Kalau kalor terbagi menjadi Tina, kalor. 2, Pak. Apa saja? Gas dan cair. Kalor, panas. Terbagi menjadi berapa? Saya konveksi dan radiasi. Ya, Pak, 3. Konduksi, konveksi sama radiasi. Itu perpindahan panas itu tuh. Jenis-jenis panas. Kan tadi energi transisi itu terbagi menjadi 2 ya. Dalam bentuk kalor, dalam bentuk kerja. Nah, kalor sendiri terbagi 2 apa saja? Panas. Oh iya, kalau jalan iya. Oke. Kalau mandi dulu. Amanda. Pak. Ya, apa? Panas apa saja? Konduksi, konveksi, radiasi, bukan Pak? Itu perpindahan panas. Halus. Ada panas. Enak aja, enak. Ya, Maya, apa? Panas. Bawa sana enggak apa-apa. Bawa sana makan di Padang. Sensibel. Panas. Minumannya jeruk Panas laten. Ya. Panas sensibel apa? Besok yang mau laptop aku, ya. Panas yang terjadi karena kenaikan temperatur, Pak. Mau masuk laptop. Panas yang dibutuhkan, Laptop di rumah. yang diperlukan. Untuk terjadinya istirahat sih. Perubahan temperatur. Sedangkan panas atau kalor laten apa itu, Putri Hasanah? Putri Hasanah? Ayo. Bawa sana. No, ada sukses saya ngajar termofisik. Ya, Putri Hasanah. Ada gado. Cek malah, kacang kita cek malah baliknya. Zeni Yurinda. Itu kasih. Kalor laten itu panas yang diperlukan untuk merubah wujud benda, Pak. Tapi temperaturnya tetap. Dan hari Pak Isan ada lemak nempak nasinya. Oke.
Jadi intinya kalau termofisik itu fisika, ya perubahan fisika, ya, perubahan energi yang melibatkan perubahan fisik, ya, yang melibatkan perubahan fisik. Ya banyak hal, ya, banyak macam. Faktor ketinggian itu kan perubahan fisik, ya, faktor ketinggian. Kemudian permukaan dari larutan misalnya, itu kan bentuk fisik, ya. Kemudian lagi apa? Ketika benda dirasakan panas, dirasakan dingin, itu kan fisik, ya, sifatnya fisik. Fisik itu kan definisi fisik apa? Apa yang bisa terlihat, apa yang bisa dirasa, ya, dirasakan. Itu perubahan fisik. Ada pertanyaan terkait termofisik? Belum ke termokimia. Tunggu sampai. Ya, sudah. Mati Pak. Ada. Perubahan apa, kecepatan. Nah, itu kan kecepatannya itu ya fisik, ya. Fisik bisa terlihat, ya. Bisa terlihat. Jadi kalau secara garis besar apa? Ya, persamaan energi di dalam termofisik itu peristiwa yang terjadi di dalam suatu materi tersebut antara sebelum dan sesudah, baik itu dari sisi internal energinya, dari ketinggiannya, dari kecepatannya, antara awal dan akhir. Sedangkan termokimia ya terkait perubahan molekul. Perubahan molekul. Tak kasat mata, ya, perubahan molekul itu, ya. Reaksi kimia, ya. Reaksi kimia. Terbentuknya rumus molekul yang baru. Misalnya apa? Zn, senyawa Zn, unsur Zn. Zn itu apa itu? Zn. Kalau bahasa Indonesianya apa? Seng. Seng, Pak. Seng, Pak. Ditambahkan dengan larutan asam HCl, ya. Asam HCl. Menghasilkan ZnCl2. ZnCl2, ya. Ini dalam fase solid juga, endapan. Nah, terbentuk senyawa baru. Nah. Artinya terjadi perubahan molekul, ya. Zn ini berapa plus ini? Zn, senyawa Zn. Plus berapa? Plus 2. Plus 2. H plus berapa? Plus 1. Cl plus Cl min 1. Terbentuk senyawa baru, ZnCl2. Zn plus 2. Ini min 2.
dan gas hidrogen dalam fase gas. Bentuk senyawa baru. Reaksi ini Zn plus HCl itu mengalami perubahan energi. Selama reaksi ini berlangsung, ya, dari awal sampai akhir, itu total perubahan energinya min 35.900. Ya. Nah, minus ini menunjukkan dia melepas, ya. Melepas jumlah energi. Jadi apabila suatu beker gelas, ya, di dalamnya kita taruh HCl, selanjutnya kita tuangkan, tuang itu cair, ya. Kalau kita masukkan senyawa Zn, unsur Zn ke dalamnya, ya, maka secara spontan reaksi akan terjadi. Membentuk ZnCl2 endapan dan melepas jumlah kalor. Ya, senilai min 35.900. Ya. Atau temperatur dari larutan ini akan naik. Temperaturnya naik. Apabila temperatur larutan lebih tinggi, lebih tinggi dari temperatur lingkungan, temperatur larutan lebih tinggi dari temperatur lingkungan, maka otomatis ya, temperatur larutan akan keluar ke lingkungan. Ya, keluar ke lingkungan. Karena ingin membentuk kesetimbangan antara temperatur larutan dan temperatur lingkungan. Itu artinya ya terjadi kehilangan panas dari temperatur larutan. Karena sifat temperatur itu berpindah dari temperatur tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Itu sifat dari temperatur tinggi rendah. Ya. Sampai dia itu setimbang, ya, terjadi perpindahan temperatur larutan ke lingkungan sampai dia itu setimbang antara lingkungan dan larutan. Misalnya kopi, segelas kopi. Lama-kelamaan kopi akan dingin, ya, karena jumlah dari udara di lingkungan ini sangat besar, tidak berimbang. Terus mengalami penurunan temperatur kopi di dalam gelas. Sampai akhirnya setimbang, temperatur kopi akan mengikuti temperatur lingkungan.
Lain halnya kalau sistem itu kita isolasi, isolasi. Jadi seluruh energi yang dihasilkan dari reaksi itu diperuntukkan untuk memanaskan atau menaikkan temperatur larutan. Nah, ini sistemnya namanya adiabatis. Tidak ada pengaruh lingkungan terhadap sistem. Jadi panas larutan ini, panas reaksi ini biasa diukur di boom kalorimeter ya. Boom kalorimeter ada sebuah wadah ya. Sebuah wadah yang terisolasi ya, terisolasi. Nah, ini wadah untuk proses reaksinya ya. Proses reaksinya. Dan di dalam ini diisi air. Energi yang dilepas dari reaksi akan langsung diserap oleh air. Langsung diambil oleh air. Perubahan temperatur air yang diukur. Perubahan temperatur air yang diukur. Oke. Jadi bisa kita filosofikan sedikit, dianalogikan. Mengapa dia kelebihan energi, melepas energi? Mengapa? Apa sebabnya? Ya. Di SMA pernah belajar energi ikatan. Energi ikatan. Kalau unsur berapa energinya? Kalau unsur energi ikatan berapa? 0, Pak. 0. H berikatan dengan Cl. Coba bantu saya cari. H berikatan dengan Cl berapa? Nah, kalau kita cari sama-sama ya. Empat tiga satu. Berapa? 431 kilojoule per mol. 431. Ya. Ini untuk bagian reaktan ya. Zn 0. Jadi totalnya 431 joule per mol. Selanjutnya untuk bagian produk Zn berikatan dengan Cl berapa? Temu. Jarang biasanya Zn. Ada angkanya. Tabelnya ada itu ya, tabel. Jarang.
Tapi ada. Kamu enggak? Banyak-banyak nih. Banyak. Biasanya ada kalau banyak. Temu. Kalau enggak ketemu, kita lewatkan saja dulu. Tidak ketemu ya? Nanti saja ya. Yang ingin saya ajarkan, energi ikatan yang berada pada reaktan itu lebih besar, jumlahnya lebih besar ketimbang energi yang berada pada untuk mengikat atom-atom pada bagian produk. Lebih besar energi untuk mengikat setiap atom pada reaktan ketimbang pada bagian produk. Ya. Otomatis dia itu berlebih jadinya ya. Misalnya ini 1000 ya, 1000. Ini untuk ini 800 misalnya. Ya. Energi yang dibutuhkan untuk terjadinya ikatan, di reaktan 1000, di produk 800, ya. Otomatis mengalami kelebihan, ya, kelebihan 200. Nah inilah kelebihan inilah menjadi apa? Ya, energi yang dilepas. Jadi reaksi ini sifatnya eksotermis. Semakin dia ekso, semakin spontan. Semakin spontan reaksi itu terjadi. Semakin spontan. Reaksi spontan itu dimaksudkan, diartikan, tidak usah kamu apa-apoi, tidak usah kamu kondisikan PVT, nah, ini kondisi operasi nih, tidak usah kamu perlu kondisikan proses itu, dia akan bisa bereaksi sendiri. Itu maksud dari spontan. Semakin dia itu ekso, ya, semakin spontan. Jadi kalau kamu masukkan seng ke dalam larutan asam,
Ya akan terlihat langsung. Akan terlihat langsung. Oh, lubuk-lubuk ya. Buih-buih. Buih-buih. Buih-buih ini akan langsung ke lingkungan. Buih-buih itu adalah berupa gas. Ya, gas. Gas apa? Gas hidrogen. Gas hidrogen. Buih-buih ini yang menunjukkan dia itu mengalami reaksi. Dan selain itu juga akan terlihat dengan kasat mata endapan. Ya. Endapan dari apa? Endapan dari ZnCl2. Oke, ada pertanyaan? Dari sini. Kita memahami dulu maksud dari termokimia itu apa. Ke lebih jauh ya, lebih jauh. Misalnya, enak. Misalnya, ini baskom, diisi air, diisi air. Baskom diisi air. Si Rafli nak nyuci dia, nyuci pakailah deterjen, rinso, deterjen. Taburnya rinso lah, rinso. Tidak boleh menyebut merek ya, Rin. Tidak boleh menyebut merek. Deterjen Rin. Ya. Kemudian harus diudek-udek ini ya, pakai tangannya lah. Diudek-udek ya. Ini tangan Rafli. Tangannya. Apa yang Rafli rasakan di sana? Coba. Nah, kau nyuci Rafli. Nah, Pak. Nah, apa yang kau rasakan saat kau mudek-mudek ini? Panas, Pak. Nah, panas. Kau pelit, pernah nyuci tak pelit? Pernah, Pak. Nah, Melepuh pernah, Pak. Apa yang kau rasakan? Panas pernah waktu itu, Pak. Tangan tuh apa, Pak? Pecah-pecah, Pak. Kalau mayang itu laundry dia tidak pernah. Yang lanang-lanangnya pernah. Nah, itu diakibatkan oleh apa? Ini kan air, ya. Aduh aku. Sedangkan deterjen ini biasanya apa? Senyawa apa? Deterjen. Basah, Pak. Deterjen. Basah kuat. Ada yang lemah juga ya. Tergantung ya. Kalau biasanya yang mudah bau ya, yang mudah bau. Ada kan deterjen kalau direndam itu cepat bau ya. Cepat bau. Ditinggali sehari nggak bau ya. Nah, itu basah kuat. Basah kuat. Sedangkan yang masih harum ya, itu lemah. Itu kan artinya apa? Proses pelarutan. Ini melarutkan senyawa, melarutkan ya.
ke dalam H2O, itu melepas kalor. Apakah ini termasuk termokimia? Kan tidak ada terjadi perubahan molekul. Terjadi perubahan konsentrasi. Jadi perubahan konsentrasi. Kan melarutkan ya, melarutkan. Nah, itu termasuk panas pelarutan. Panas pelarutan itu bagian dari termokimia. Panas pelarutan. Ya, Maya, kau laundry, kabarnya nih. Jadi cowok-cowok ini kau laundry. Tidak pernah nyuci. Nah, pergi merajuk Mayang. Apa, Pak? Nyuci, Pak. Jadi cowok-cowok nih, kau ngelondri tidak pernah nyuci. Nyuci, Pak. Nyuci dewek, Pak. Iya. Sampai terkering-kering tangan, Pak. Oh, Gawe. Ya, itu ngaruh deterjen ya. Nah, kalau tidak mau rusak tangannya, ya yang cari lembut-lembut. Basah yang sifatnya lemah. Ya bisa apa? Ada saya nyebut merek. Tidak boleh. Oke. Dalam termokimia itu dikenal ada standar panas reaksi. Panas reaksi standar bahasa Indonesia. Ini panas reaksi standar. Apa itu definisinya? Panas reaksi standar didefinisikan sebagai perubahan entalpi hasil dari prosedur atau tahapan reaksi di bawah atau di dalam keadaan itu di dalam keadaan tekanan 1 atm. Ini ya, ada kata kunci beberapa ya. Entalpi resulting, hasil dari prosedur atau tahapan reaksi. Jadi misalnya apa? Misalnya A menjadi B. A menjadi B, itu ada delta H-nya. Delta H1. B menjadi C. Ada delta H-nya. Ya. Sedangkan berapa delta H A menjadi C? Salah.
Sedangkan kalau kita ingin langsung A menjadi C, A menjadi C. Tidak perlu lagi kita nambah-nambahi AH delta H1 tambah delta H2. Tidak perlu kita melihat jalannya proses. Tidak perlu kita melihat jalannya proses. Cukup awal dan akhir. Nah, ini ada muncul delta H baru. Delta H baru. Nah, ini kan hukum apa? Hess, Pak. Kita tidak perlu mandang jalannya reaksi. A jadi B, B jadi C. Langsung baik. A menghasilkan menjadi C. Selanjutnya, kata kunci berikutnya, proses ini terjadi di 1 atmosferik. 1 atmosferik dan temperatur 18 derajat atau 25 derajat Celcius. Nah, itulah delta H0R. Delta H0R. Singkatannya itu delta H0R. Panas reaksi, R itu reaksi. 0 itu standar. Delta H0R. Jadi reaksi berjalan dalam keadaan 1 atm dan temperatur dijaga konstan 25 atau 18 derajat Celcius, dijaga konstan. Ya. Nah, definisi inilah yang saya ilustrasikan tadi. Yang saya ilustrasikan tadi terhadap reaksi ini. Definisi itulah. Jadi, kalau semisalnya ada beker, itu kita isolasi. Isolasi dengan air, jadi misalnya dengan air ya. Jadi si beker berada di dalam air. Air. Nah. Masuk Zn ke dalam HCl ini, ya, ke dalam HCl ini, masukkan, maka akan terjadi perubahan panas. Yang awalnya air temperatur H2O temperatur 18, HCl-nya, HCl ya, HCl itu temperaturnya 18, terus mengalami kenaikan. Nah, di definisi delta H0R itu si temperatur HCl dijaga 18 atau 25. 18 atau 25. Ya. Dijaga 18 atau 25. Artinya energi yang dihasilkan dari proses reaksi ini langsung diserap oleh H2O. H2O ya. Langsung diserap oleh H2O yang berada di sekeliling yang berada pada sekeliling beker. Jadi kalau diukur temperatur dari air, temperatur H2O, itu akan mengalami kenaikan
ya akan mengalami kenaikan temperatur H2O. Dan kalau dirumuskan dengan massa H2O dikali Cp H2O dikali berapa besar perubahan temperatur H2O, ya, berapa besar temperatur perubahan H2O, itu sama dengan ini, sama dengan minus 35.900. Ya. Kalau ini massa H2O, Cp H2O dikali perubahan temperatur H2O, ya, nah, itu sama dengan ini. Karenanya perlu proses reaksi itu dijaga konstan. Nah, dijaga konstan 18 atau 25 derajat Celcius. Jadi tidak mengalami perubahan energi. Perubahan energi yang dihasilkan langsung dikeluarkan. Nah, itu bahasanya. Langsung dikeluarkan. Oke. Lanjutkan lagi ya. Nah, ya. Definisi reaksi eksotermik, reaksi endotermik. Ya. Kalau misalnya seperti reaksi tadi, dimasukkan Zn ke dalam HCl, itu melepas jumlah, kalau itu disebut reaksi eksotermik, ya. Tapi lain halnya kalau ada reaksi misal ini larutan alkohol, metanol lah, CH3OH, misalnya CH3OH, dimasukkan NaOH, itu kamu taruh di atas hot plate, ya. Pernah di lab ditempatkan di atas hot plate di lab. Kenapa? Nah, ya. Nah, di hot plate ini ada batang pengaduk, ya, batang pengaduk. Nah, sambil diaduk, ya, sambil dipanaskan, ya. Dipanaskan. Nah, itu reaksinya disebut istilahnya endotermik. Butuh pemanasan, dan untuk mempercepat pelarutan butuh pengadukan. Nah, biar cepat larut, biar cepat bereaksi, gitu. Sehingga butuh pengadukan. Sehingga dihasilkan NaOH plus CH3OH, hasilkan CH3ONA plus H2O. Dihasilkan CH3ONA plus H2O. Nah, ini reaksinya endotermik, butuh energi dari endotermis, butuh energi dari luar. Ini energi. Ketika panas
diserap, ya, reaksi disebut endotermik. Oke. Jadi kalau reaksi ekso itu semakin ekso dia spontan, sedangkan endo tidak jalan reaksi. Spontan itu otomatis, spontan. Kalau endo tidak diinjak energi, tidak jalan. Reaksinya tidak jalan. Oke. Di dalam panas reaksi standar itu dikenal istilah heat formation. Panas pembentukan. Panas pembentukan dari senyawa kimia secara khusus panas reaksi standar di mana reakan bingung artikelnya beliau maksudnya. Ya, untuk membentuk suatu senyawa intinya dia, untuk terbentuknya suatu senyawa, ya, maka terjadi perubahan panas dibutuhkan atau lepaskan. Untuk terbentuknya suatu senyawa, maka dibutuhkan atau dilepaskannya sejumlah panas. Itulah kurang lebih dari definisi dari heat formation. Heat formation and solution. Ada dua ya. Formation, pembentukan. Solution, pelarutan. Kondisi reference, T reference artinya ya. T reference. 18 derajat, 1 atm. Delta HF, singkatan dari panas pembentukan. Delta HS, panas pelarutan. Dalam satuan kilokalori per gram mol. Kemudian nilai tersebut bisa dikalikan kali dengan 1000 kali 1000 ya. Artinya ini kali 1000 untuk menjadi kilokalori per kilomol. Atau kilokalori per gram mol ini dikalikan 1800, dikali 1000, kali 1000. Kalau kali 1800, satuannya menjadi BTU per mol. Ya. Data ini diambil dari buku ini. Diambil dari buku itu, data tersebut. Ini fase ya, fase kristal, solid, liquid, gas. Contohnya, membentuk asam asetat dalam fase liquid itu panas pembentukannya min 117, satuannya kilokalori per gram mol. Tidak, di
pucuk tadi ya. Kalau dia dilarutkan, ya, dilarutkan, maka asam asetat itu melepas jumlah kalor. Ya. Banyak senyawanya ya untuk membentuk. Ya. Banyak senyawanya ya. Untuk terbentuknya. Kalau untuk terbentuknya itu kan artinya di kanan panah ya. Nah, di kanan panah. Untuk terbentuknya X. Ini terbentuk. Hukum termokimia. Misalnya di sini ya. Misalnya untuk membentuk CO2 gas. Untuk membentuk CO2 gas. Itu berapa energinya? Kita lihat tabel berapa. Karbon monoksida, karbon dioksida. Karbon dioksida tidak. Minus 94,03 ya. Selanjutnya ada dua untuk terbentuknya karbon dioksida. Ini kan dari tabel itu ada tadi nih. 94 ini ada tadi. Untuk terbentuknya CO2 ya. Dari apa? Karbon monoksida, dari pengoksidasian karbon monoksida, ini delta HF-nya. Ya. Delta HF-nya. Tapi ada tidak di tabel? Ada tidak di tabel? Karbon dioksida murni dapat terbentuk dari elemen dan panas reaksi, pengukuran panas reaksi. Juga karbon monoksida dioksidasi membentuk karbon dioksida dan panas reaksi. Ada tak? 67,41 ada tak di tabel? CO2 berapa ikut? Terbentuknya CO2. KT itu apa? Itu hasil pencarian dia sebenarnya, hasil mencari. Ini yang ditanya sebenarnya. Ditanya, mengapa ini bisa terjadi?
ini bisa dihasilkan, caranya bisa menggunakan ketika C grafit karbon padat, ya seperti batu bara ya, grafit ya, karbon batu bara lah sebutannya, direaksikan dengan O2 padatan, jangan sebut batu bara ya, padatan karbon padat, so serbuk iso ya, direaksikan dengan O2 menghasilkan CO. Nah, ini ada di tabel nih. Di tabel min 26. Karbon monoksida. Nah, ya. Min 26,62 kilokalori ya. 26. Jadi kembali lagi. Ya. Jadi ini diketahui kilokalori yang ada di tabel dijadikan kalori kali 1000 ya, menjadi 94.000. Nah, ini juga min 26, dikali 1000 menjadi min 26.000. Bisa kita terapkan apa? Bisa kita terapkan hukum Hess di dalamnya. Ini reaksi pertama. Reaksi kedua. Ini reaksi yang kita cari. Ini yang dicari. C plus O2 menghasilkan CO2 94.000. Ya. Selanjutnya kita ingin mencari ini, tidak? Cari ini. Sedangkan yang ada persamaan 2 ini, persamaan 2-nya. Jadi persamaan 2 ini bisa kita balik, ya, bisa kita balik, kita putar menjadi CO plus setengah O2 menghasilkan CO yang menghasilkan salah. Kita balik persamaan reaksi tersebut menjadi CO dihasilkan dari C plus setengah O2. Ya. Ini awalnya minus, karena reaksi tersebut kita putar, kita balik di hukum Hess, hanya berlaku di hukum Hess ini. Tidak boleh kamu main balik-balik, baik. Hukum Hess sudah peduli dengan jalannya reaksi, tidak peduli dia. Dia hanya peduli awal dan akhir. Penting awalnya benar, akhirnya juga benar. Awalnya minus menjadi
plus. Ya, karena dibalik 26,620. Ditotalkan plus ya, total. C dicoret habis. Berarti sudah setara ya. C dicoret habis. O2 dicoret. Tinggal setengah di sini ya. Setengah. Jadi hasilnya CO plus setengah O2 hasilkan CO2. Tambahkan ini 94.030 tambah 26.620. Berapa hasilnya? Min 26 berapa? Min 67.000. Ya. Min 9430 ditambah 26.620. Berapa jawabannya? Min 67.410. 67.410. Ya, min 67.410. Nah, ini jawabannya kan? Benar kan? Jadi datanya bisa seluruhnya diambil dari tabel HF untuk persamaan reaksi 1, HF untuk persamaan reaksi kedua, untuk mencari persamaan reaksi ketiga. Yang ini yang ditanya ya, karena tidak ada di tabel. Yang penting ini akhirnya nih. Akhirnya seperti ini. Tidak dipandang ini jalannya atau tahapan reaksi ini tidak dipandang. Pandangnya yang akhir. Oke. Ada pertanyaan? Ini contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya. Pelajari dulu. Ya,
Oke, kita lanjutkan ya. Zidan, masih nyimak Zidan? Zidan? Zidan. Junia? Halo. Ya, Pak. Ya, Pak. Masih nyimak ya. Ada pertanyaan enggak, Kak? Pertanyaan Zidan? Ketik. Belum ada, Pak. Ada terus. Ngerti terus berarti kau ya. Sekarang ada soal ya. Soal. Berapakah delta HF information dari CH4 berapa? Tidak. Di sini diketahui ya, CH4 plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Itu delta H1 misalnya. Delta H1. Nilainya sekian. Kemudian diketahui lagi karbon bereaksi dengan oksigen menghasilkan CO2. Nah, delta H2-nya diketahui. Ya, hidrogen reaksi dengan oksigen membentuk H2O. Delta H3 diketahui. Jadi bisa dibuat persamaannya delta HF sama dengan delta H2 ditambah delta H3 dikurang delta H1. Karbon itu berada pada ini kan, samaan 8 karbon. Kemudian hidrogen berada pada bagian samaan 9. Berarti ditambahkan ini 8 plus 9. 8 plus 9. Selanjutnya CH4 berada pada ini ya. CH4. Berarti dikurangi dengan entalpi dari CH4. Maka hasilnya delta HF itu pembentukan CH4 dari reaksi 10 minus 17.000. Jadi kalau ingin dibuat persamaan hash-nya, persamaan hash ya. Yang C4 ini kan berada pada bagian kanan panah ya, kanan panah. Artinya harus dibalik. CO2
plus 2H2O. Hasilkan C4 plus O2 plus 2O2. Harus dibalik ya. Jadi hasilnya menjadi plus. Jadi plus. Yang ini tetap C plus O2. Jadi O2. Ini juga tetap 2H2 plus O2 2H2O plus sigma ya. CO coret. Mana lagi bisa dicoret? O2 ini dicoret dengan 2O2 bis. Kemudian mana lagi bisa dicoret? H2O sebelah kiri, coret dengan 2H2O sebelah kanan, coret. Sisanya C plus 2H2 menghasilkan C4. Karena hanya satu nilai yang jadi plus ya, totalkan ya sama saja min 17.865. Ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kan sampai di sini. Oke. Cukup sampai sekian. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak.